Let's go. Masih bareng Ed Clipper lagi di sini. Gak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat yang masih anteng mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha menghibur kalian lewat penjelasan film-film kesayangan kita. By the way, sebelum lanjut ke sequel Wong Tun yang terakhir, kita misluk dulu ke sebuah film yang tak kalah menegangkannya. Film ini berjudul Don't Turn Out the Light tahun 2023, bercerita tentang perjalanan yang berujung petaka ketika sekelompok pemuda penuh dosa melintasi kawasan hutan yang tak ramah buat para pengendara. Memangnya di hutan itu ada apa, Mang? Untuk itu tonton sampai mentok. Subrek udah dong. Dan mari kita langsung ke ceritanya. Cerita berawal dari suasana kawasan hutan wisata yang biasa dijadikan lokasi pesta ultah atau hajatan kawin orang-orang. Dan inilah Carrie, salah satu pengunjung yang sedang mencoba berinteraksi kepada si bocil yang sedang sendirian. Hi, I like your song. Entah malu atau karena takut, nih bocil malah menatap aneh hingga Carrie pun memilih pergi. What's wrong with you? Carrie begitu happy saat bertemu si bestie bernama Gabby setelah 2 tahun gak bertemu. Dimana kedatangan mereka ke tempat ini tak lain adalah untuk menghadiri acara ultah si ketua geng bernama Olive. Dan tak cuma acara ultah saja, Olive katanya akan mengajak mereka berlibur selama beberapa hari ke sebuah tempat yang masih dirahasiakan. Bahkan saking antusiasnya, Gabby bela-belain membawa alat pengaduk celengan. Chris si doyan mabok begitu pangling melihat mantannya yang kini sudah rubak dan seorang pecinta getaran di bibir berdiri. Tak lama kemudian datanglah Olive dengan kekuatan cosplay ayam rainbow menyambut teman-temannya termasuk kado yang sudah disiapkan oleh Carrie. I broke my own bank account. $3. Just like you. Oh, look. Do you have anything to keep little Miss Princess? Best weekend ever! In order to celebrate the birth. Di tengah kebahagiaan Olive yang beranjak tuir, ia mengumumkan bahwa perjalanan yang akan mereka lakukan yaitu mendatangi festival musik terbesar yang kini sedang viral. Bahkan pacarnya sudah menyiapkan sebuah bus telolet yang akan membawa mereka ke festival yang berada di luar kota itu. Pacar Olive bernama Mike bela-belain bawa bus butut milik pamannya demi memeriahkan momen ultah sang pacar. Lalu ia mengenalkan temannya yang merupakan mantan tentara, si pria jarang ngomong tapi sekalinya ngomong bikin candu para kewes. So he's mostly just No one's an ex-Marine. I'm Carrie. Tuh kan, Carrie langsung terpesona oleh nada bicara Jason yang ternyata sama-sama jomblo. Namun ketika Carrie malah diacuhin, Olive menyuruh teman-temannya untuk segera beberes makanan karena perjalanan akan segera dimulai. Great. This way. borrow my Uncle Happy birthday to me! 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Chris yang mulai abok merasa geleh dan jijik saat menemukan kumpulan cakar burung yang sepertinya milik pamannya Mike. Tak lama kemudian mereka singgah untuk mengisi bahan bakar sekalian menambah perbekalan yang sebenarnya sudah banyak mereka bawa. and enjoy civilization. Mumpung teman-teman mereka sudah keluar, Mike yang kebelet tipis nikmat ngajakin Olive untuk beraduk songkol dengan mode singkat. Rude much? Your tiny dick! Saat Gabby dan Sarah digoda om-om gabut, Carrie kembali mendekati Jason yang telah merontokkan kesendiriannya selama ini. Sementara pria ini terlihat grogi apalagi saat mobil bergoyang oleh produk songkolan Mike si pemilik belalai dengan reputasi 4,9 di aplikasi hijau. Pretty lady friend can hop her sweet. Untuk kedua kalinya, Gabby dan Sarah melihat kelakuan para preman yang sedang mengganggu para pengendara. Tapi kali ini, Gabby si atlet yang tak pernah bertanding meledek para preman yang menurutnya bertitit imut dan susah untuk berdiri. Needs a real before. Oh my god! Come on. What the fuck?
Berkat kehebatan Jason, para preman pun ambruk hingga Carrie dan teman-temannya bisa melanjutkan perjalanan. Terlihat mereka pun bangga akan keberadaan si mantan tentara yang bisa menjadi pelindung di perjalanan panjang ini. Tapi tak lama kemudian, para preman yang tadi rupanya masih penasaran dan lanjut memburu mereka. Serangan para preman yang ternyata membawa pistol membuat Jason dan teman-temannya keluar dari jalan utama. Sementara Mike seolah tak percaya saat melihat banyak baret di mobil butut pamannya akibat serangan tadi. Lalu ketika Carrie gercep menghubungi polisi, Olive terlihat panik karena jika sampai para polisi datang, ia takut segala macam narkoba yang ia bawa bakal ketahuan. I'm sorry, I might be mistaken, Besides, you want to risk Jason getting arrested for kick. but it's over, right? Hello? Do you need assistance? Please. Okay. Yeah, I love you too. Okay. Setelah berhasil membujuk Carrie, Olive meminta teman-temannya untuk kembali fokus ke rencana mereka. Namun menurut Mike terlalu bahaya jika mereka kembali ke jalan utama yang sudah pasti masih dikuasai para preman tadi. Tak lama kemudian Gabby mengatakan bahwa jalanan ini masih terhubung ke kota tujuan mereka meskipun 2 jam lebih lambat dari jalan utama. Lalu daripada menghadapi para preman lagi, mereka memilih melewati jalan di kawasan antah berantah ini. Sambil melanjutkan perjalanan, Carrie melancarkan serangan PDKT lagi kepada kenalan barunya. Mereka pun ngobrol ngalir ngidul ngomongin pengalaman Jason yang katanya pernah tugas di Somalia Wetan. Lalu di tengah asiknya PDKT, Mike bingung saat menemukan persimpangan jalan. Ditambah lagi daerah ini susah sinyal yang membuat HP canggih mereka tidak berguna. Namun menurut Gabby mereka tinggal belok kanan, seperti yang masih terlihat di HP-nya. Trust a future Olympian, who the hell are you gonna trust? All right, got one. Jason menemukan sebuah peta jadul yang menurutnya bisa saja masih berguna. Di saat itu pula, Carrie melihat sebuah mobil terparkir begitu saja di daerah yang sepi seperti ini. Mereka pun mulai menebak-nebak apakah itu mobil mogok atau kelakuan orang kaya gabut yang membuang mobil. Stupid as shit for a smart girl sometimes. Looking out the window away. Even nowhere to end swimming. Setelah beberapa jam OTW dengan perasaan bingung, mereka tiba di satu-satunya bar yang ada di daerah ini. Kemudian Mike mengajak Chris untuk mencari petunjuk, kali aja ada orang yang tahu tentang arah jalan ke kota tujuan mereka. Fly or invisible. Karena si Chris malah mabuk berat, Carrie akhirnya yang menemani Mike masuk ke dalam bar. Carrie dan Mike jelas heran dengan gelagat penghuni bar yang menatap aneh kepada mereka. Namun mereka berusaha terlihat friendly sambil menanyakan jalan yang harus mereka pilih untuk ke acara festival. Tapi daripada menjawab, si penjaga bar malah menyuruh mereka kembali ke jalan utama daripada melanjutkan perjalanan. We might be kind of full of hungry college students. We're closed. Mike dan Carrie auto bingung karena para penghuni bar seolah menyembunyikan sesuatu tentang jalan yang mereka lalui. Dan untuk kedua kalinya, si penjaga bar menyuruh mereka putar balik dan meninggalkan jalan alternatif ini. Well, and they said we're closed. Thank you, sir, for your help. We're gonna be going. Entah apa yang membuat emak-emak begitu happy ketika Mike dan Carrie keluar dari dalam bar. Lalu ketika mereka kembali ke dalam mobil, Carrie melihat mobil para preman tadi yang ternyata baru tiba di tempat ini. Kemudian Carrie menceritakan sikap orang-orang di dalam bar tanpa menceritakan keberadaan para preman. Daripada bikin panik ya kan? Dan karena tak mendapatkan petunjuk, Jason menyarankan agar mereka menggunakan peta yang tadi ia temukan. Toh meskipun jadul, peta mah gak mungkin bohong, paling ya ada robah-robah dikit. Dirasa itu cara yang terbaik, mereka pun sepakat melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan peringatan si penjaga bar. On here and then we should hit the interstate. Setelah mobil berangkat, Jason berkata bahwa mereka tinggal melewati 4 jam perjalanan sampai nantinya tiba di jalan utama dan mengikuti petunjuk selanjutnya. Keadaan ini membuat mereka akhirnya merasa lega dan mulai merencanakan keseruan apa setibanya di festival nanti. Yeah. But That's a good answer. You better put a ring on it. Logical.
Don't know. I didn't see anything. Semua orang auto kaget setelah mobil mereka menabrak sesuatu. Mereka pun bingung karena gak berani keluar mobil untuk melihat apa yang telah mereka tabrak. Kemudian Mike berniat untuk langsung pergi daripada mengecek keluar dan hanya buang-buang waktu saja. Kekesalan Mike semakin bertambah karena mobil pamannya malah mogok di kawasan antah berantah. Lalu ia berniat untuk memperbaiki mobil dan melarang siapapun untuk menemaninya keluar. Aneh sekali kan kakak tampon yang satu ini? I don't have a signal. Driver's seat, and I'm good. I'm good. Just be careful, please. Setelah mengecek keadaan di luar, Mike tidak menemukan bangkai binatang atau bahkan jasad manusia. Meskipun terbilang aneh, Mike merasa senang karena di mobil pun tidak ada tanda-tanda bekas nabrak sesuatu. Meskipun banyak suara korosak-korosak aneh, perhatian Mike kini tertuju bagaimana cara untuk memperbaiki mobil kesayangan pamannya. Start again. Setelah mobil berhasil menyala, Mike melihat sesuatu yang membuatnya begitu penasaran. I don't know. He was coming back in a second. Entah apa yang telah menimpa Mike sampai membuat Olive syok dan tidak mampu berkata-kata. Kemudian Jason gercep membaringkan Olive yang akhirnya pingsan sebelum menceritakan apa yang ia lihat. Shh. What did you hear? Anything, Jason? Did you? Mendengar suara orang-orang yang memanggil Mike, Jason bergegas mengambil pistol temuannya dari mobil untuk mengecek ada apa ini sebenarnya. Michael! That you? Get down! Entah apa yang telah terjadi kepada Mike hingga ia menyerang Jason secara tiba-tiba. Terlihat para kebes pun panik dengan apa yang sedang ditembaki oleh Jason. Carrie penasaran dong. Setelah ditimpa banyak keanehan, Carrie dan teman-temannya langsung menutup pintu dan semua jendela. Tapi anehnya, pintu dan jendela yang kembali terbuka membuat mereka bergegas kabur. Baru juga berjalan sebentar, mobil tiba-tiba berhenti dan tertarik ke tempat semula. Bahkan mobil butut ini kembali mogok hingga membuat mereka semakin panik. Try going forward again, Sarah. Go. Try it again, Sarah. Just pull it again. She's trying. Carrie berusaha menenangkan teman-temannya di tengah banyaknya keanehan yang menimpa mereka. Tapi tiba-tiba, pintu dan jendela sudah tertutup seperti semula. Yeah. We'll do what, Sarah? Meskipun sejak tadi banyak keanehan, mereka yang tidak percaya jurik menduga jika semua ini adalah prank semata. Mengingat hari ini adalah ulang tahun Olive yang bisa saja bekerja sama dengan Mike dan Jason. Bahkan menurut Gabby, Olive pura-pura pingsan demi menutupi Mike yang sebenarnya gak kenapa-napa. Lalu tanpa berlama-lama mereka memastikan kepingsanan Olive, si kewes yang paling anti dengan asap rokok tanpa cukai. Okay, fine. What should we do, Sarah? Wait. Rupanya sangkaan mereka salah karena Olive benar-benar pingsan. Teriakan cempreng Carrie berhasil menghentikan gangguan aneh di atas mobil. Dan mumpung ada kesempatan, mereka berusaha membangunkan Chris yang sampai saat ini masih ngajoprak polor. Can you hear me? Go, go. Molly, ecstasy, Adderall. Rupanya si Chris empu gondrong kebanyakan nelen narkoboy hingga menjadikannya sulit sadar seperti ini. Kemudian mereka kembali menebak-nebak tentang siapa dalang dari semua teror ini. Lalu tiba-tiba, Carrie teringat dengan para preman tadi yang menurutnya sudah pasti pelaku yang menculik Mike dan Jason. Sontak Sarah dan Gabby pun marah karena Carrie tidak memberitahukan mereka sewaktu meninggalkan bar. You have no idea what you saw other than some random. It's as good an explanation as bears. For more with PTSD, Carrie. Being paranoid. Yes.
Mereka auto kaget melihat Olive sudah sadar dan bisa melakukan panggilan. Padahal jelas-jelas tidak ada sinyal dan mustahil bisa nelpon. Got nothing. Saat pintu mobil terkunci sendiri, mereka berusaha menyadarkan Olive yang sedang pergi ke tempat yang gelap. Michael? Entah apa atau siapa yang disangka Olive sebagai Mike. Olive pun terus membujuk sesuatu yang berada di kegelapan agar segera kembali kepadanya. Para sosok misterius terus membujuk Olive menuju kegelapan. Sementara Olive yang akhirnya sadar terlihat ketakutan dan berniat untuk segera kembali kepada teman-temannya. No! Olive begitu panik karena pintu mobil malah terkunci. Dan yang lebih mengerikannya lagi, Carrie dan yang lain masih anteng meneriaki Olive yang ternyata menjadi 2 orang. Sarah meyakinkan Gabby bahwa Olive yang asli adalah yang berada di depan mereka. Look, damn it! Setelah Olive yang asli hilang tertutup asap misterius, Olive yang di depan mereka pun menghilang di telan kegelapan hutan. Hingga Carrie pun merasa bahwa sahabat mereka itu telah masuk dan tersesat di dalam hutan. Keadaan ini membuat mereka sadar jika semua ini bukanlah perbuatan manusia. Tapi menurut Sarah sebentar lagi sudah mau subuh, jadi mereka tinggal duduk manja sambil menunggu pengendara yang bisa dimintai bantuan. We're here now. Back to the $1 million question. Daddy dearest wouldn't tell us. Gabby mengajak teman-temannya untuk melawan daripada terus-terusan jadi sasaran empuk para pengganggu ini. Lalu ia menyuruh Sarah dan Carrie mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Kepanikan Carrie gara-gara menemukan orai kering hampir saja membuat mobil kebakaran. Tapi anehnya, serangan tadi juga turut menghilang. Dan itu berarti, menurut Gabby si atlet maraton, ini adalah waktu yang tepat baginya untuk mencari bantuan. Ia pun katanya akan berlari sekuat otot betis agar bisa sampai ke jalan utama. Alright, this is not up for discussion, you guys. Of course we will. It's out and out and where's the muerte? Gabby benar-benar syok melihat jasad Olive yang sudah bubuk menjadi bagian-bagian kecil. Ia pun marah kepada kedua temannya yang telah menghalanginya sewaktu ingin menolong Olive ketika gegedor pintu. And did that until her very last breath. Setelah kepergian Gabby, Carrie mewek semewek-meweknya akibat rasa bersalahnya kepada Olive. Kemudian Sarah berusaha menenangkannya dan lanjut mengajak Carrie untuk prepare senjata selagi mereka menunggu bantuan. Mereka kini bertahan dalam kegelapan saat kelistrikan mobil turut memeriahkan ketegangan. Mereka pun berharap Gabby segera tiba di jalan utama dan mendatangkan bantuan. And help finds us. Relight these candles. What the hell? Chris yang baru bangun seolah menjadi penyelamat di tengah banyaknya keanehan yang Carrie dan Sarah alami. Lalu ketika akan menceritakan apa yang terjadi, perhatian mereka teralihkan oleh Chris yang menemukan banyak buku bertemakan Saiton. Sontak mereka pun kepikiran dengan pamannya Mike yang sepertinya terobsesi dengan hal-hal goib. Hingga Carrie dan Sarah merasa yakin jika semua keanehan ini berasal dari mobil pamannya Mike. Happening here, bro. I deserve it. Sarah akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, begitupun kepergian Gabby untuk mencari bantuan. Terlihat si babang Chris pun sulit percaya mendengar nasib yang menimpa teman-temannya. Chris? Untuk pertama kalinya Chris mendengarkan teriakan sosok misterius yang diceritakan kedua temannya. Kemudian Chris si lulusan SMK mengajak mereka untuk kabur daripada menjadi korban selanjutnya. Tapi sebelum itu, ia gercep memperbaiki mobil dengan skill oprek yang ia miliki. Now go!
Setelah memperbaiki kelistrikan mobil, Chris katanya tinggal mengecek kondisi mesin. Mendengar rencana tersebut, Carrie langsung membekalinya senjata. Sementara ia akan berjaga-jaga selama Chris berada di luar. Chris auto heran dengan peralatan bengkelnya yang tiba-tiba sudah menghilang. Dan entah apa yang terjadi, semua peralatannya sudah pindah ke kolong mobil. Chris! Pertolongan Carrie yang bergaya barbar akhirnya membuat Chris keturih pisaunya sendiri. Lalu Carrie gercep mengobatinya sebelum para sosok misterius kembali menyerang mereka. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Yes! MIT, mother... We're out of gas. Are you kidding? Rupanya mereka kehabisan bensin, makanya mobil sulit menyala. Keadaan ini membuat mereka harus pergi ke belakang mobil yang gelap untuk mengambil stok bensin. Sarah seolah tak percaya saat ia mendengar kembali teriakan Olive sebelum diserang sesuatu. Dan anehnya lagi, Chris dan Carrie tidak mendengar teriakan Sarah saat bensin yang mereka cari dalam keadaan terkunci. Usaha untuk mengisi bensin akhirnya gagal karena lubang tank bensin tiba-tiba sudah meleleh seperti ini. Di saat itu pula, Sarah yang sudah bermakeup darah menantang sosok misterius yang terus menerornya. Sarah langsung panik karena yang ia serang malah temannya sendiri. Lalu ketika Sarah gercep menolong Carrie, kini giliran Chris yang tidak bisa masuk ke dalam mobil. The gas tank. No, what if it's not Chris? Kedatangan sebuah mobil membuat Chris dan teman-temannya seolah punya harapan selamat. Lalu ketika Chris sedang meminta bantuan, Carrie dan Sarah mendadak curiga jika mobil yang datang itu adalah prank iblis penghuni hutan. We got a bunch of injured people! Chris akhirnya meninggoy setelah digeprek mobil misterius yang menghantam hiasan tanduk rusak. Carrie dan Sarah pun cuma bersedih setelah satu persatu teman mereka tewas dengan cara yang mengenaskan. Singkat cerita, Carrie yang sempat tertidur bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Lalu tiba-tiba, Sarah nyeletuk bahwa Carrie harus tidur untuk selamanya. Rupanya semua ini cuma halusinasi Carrie yang pingsan sejak kematian Chris. Sarah baru tahu ternyata Carrie memiliki tato pentagram atau simbol-simbol yang berkaitan dengan Saiton. Meskipun Carrie mengakui tato miliknya cuma keren-kerenan saja, Sarah tetap menyangka bahwa tato dan buku-buku mistis inilah yang memancing kemarahan iblis penghuni hutan. Saat keanehan kembali muncul, Carrie mengajak Sarah untuk segera kabur. Namun karena Sarah gak cukup berani keluar, Carrie nekat pergi sendirian untuk bisa selamat. Sarah akhirnya turut menjadi korban setelah menolak pergi bersama Carrie. Kemudian Carrie melanjutkan pelarian menuju jalan utama meski tak tahu harus berlari ke arah mana. Carrie langsung kaget setelah kesandung bagian ceker Gabby yang ternyata sudah meninggoy. Lalu di tengah kesedihannya ia lanjut berlari sebagai satu-satunya orang yang berhasil selamat. Tapi yakin bakal selamat.
Sedikit informasi yang bisa kita temukan dari sosok-sosok misterius penghuni hutan. Namun seperti yang kita tahu, keberadaan Carrie yang memiliki tato pemuja setan dari awal memang sudah terendus para iblis. Ditambah lagi mobil milik pamannya Mike dipenuhi buku-buku dan berbagai benda mistis yang membuat para iblis semakin marah. Dan di akhir cerita, Carrie yang menjadi awal mula petaka tentu saja tidak mungkin dilepaskan begitu saja. Dimana dengan menyerupai mobil para preman, Carrie pun dibawa ke alamnya para dademir. Meren. Ada tambahan? Komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.